Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aldi Setiawiguna dari Universitas Kuningan. Di video ini saya akan membahas mengenai geometri ruang, khususnya bangun ruang limas. Video ini merupakan salah satu tugas dalam program Educational Content Creator atau program KMMI. Program KMMI sendiri merupakan program dari kampus Merdeka. Baiklah rekan-rekan semuanya, untuk mengefektifkan durasi video, langsung saja kita ke pembahasan. Yang pertama, apa itu limas? Lalu, bagaimana bentuk limas? Sekarang coba perhatikan gambar berikut ini. Dari gambar tersebut, manakah bangun ruang yang termasuk limas? Iya, benar. Dari gambar tersebut, kita dapat mengetahui bahwa bangun ruang limas yaitu yang gambar piramida. Namun untuk lebih lanjutnya, mari kita bahas bersama-sama. Apa itu limas? Dari segi definisi ataupun pengertiannya. Limas merupakan bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas berbentuk segi N dan sisi-sisi tegaknya berbentuk segitiga. Sekarang teman-teman bisa memperhatikan gambar di bawah ini. Ada beberapa bangun ruang limas. Ada limas segitiga beraturan, ada limas segi 4 beraturan, ada limas segi 5 beraturan, dan limas segi 6 beraturan. Kemudian perhatikan gambar di sampingnya. Apakah kerucut merupakan limas? Jawabannya ya. Dalam geometri ruang, kerucut merupakan limas istimewa yang beralas lingkaran, yang mana memiliki 2 sisi dan 1 rusuk. Kerucut juga sering disebut sebagai limas segi banyak. Bagaimana? Paham kan mengenai definisi dari bangun ruang limas? Berikutnya, kita akan memahami unsur-unsur dari bangun ruang limas. Yang pertama, tentunya ada titik. Titik sudut adalah pertemuan 2 rusuk atau lebih. Titik puncak adalah titik yang merupakan titik persekutuan antara selimut. Sekarang perhatikan gambarnya. Dapat kita ketahui bahwa titik sudut dari bangun ruang limas berikut ini yaitu titik A, titik B, dan titik C, serta 1 titik puncak yaitu titik T. Berikutnya yaitu garis ataupun rusuk. Rusuk adalah garis yang merupakan perpotongan antara 2 sisi limas. Sedangkan tinggi limas adalah jarak antara bidang alas dan titik puncak. Sekarang bisa kita perhatikan bahwa rusuk dari bangun ruang limas ini yaitu rusuk AB, rusuk BC, rusuk CA, rusuk TA, rusuk TB, dan rusuk TC. Sedangkan untuk tingginya yaitu garis yang putus-putus, garis yang menghubungkan dari titik puncak T ke alas ABC. Bagaimana? Mudah bukan? Berikutnya yaitu bidang. Bidang sisi adalah bidang yang terdiri dari bidang alas dan bidang sisi tegak. Bidang alas adalah bidang yang merupakan alas dari suatu limas. Sedangkan bidang sisi tegak adalah bidang yang memotong bidang alas. Dari gambar berikut ini, bidang alasnya yaitu bidang ABC, sedangkan untuk bidang sisi tegaknya yaitu TAB, TBC, dan juga TAC. Nah, inilah unsur-unsur dari bangun ruang limas. Berikutnya kita akan mencari tahu atau memahami rumus umum pada bidang diagonal limas dan yang lainnya. Misalkan ada sebuah limas, maka kita bisa menghitung banyaknya unsur-unsur pada limas tersebut dengan rumus umum
banyaknya sisi, yaitu N plus 1, banyaknya rusuk, yaitu 2 kali N, banyaknya titik sudut, yaitu N plus 1, banyaknya diagonal bidang, yaitu setengah N dikali dalam kurung N dikurangi 3. Banyaknya diagonal ruang sama dengan 0. Banyaknya bidang diagonal sama dengan setengah dikali N dalam kurung N dikurangi 3. Untuk catatan, yaitu bidang diagonal limas berbentuk segitiga. Limas memiliki bidang diagonal untuk N lebih besar dari 3, dan N adalah bilangan asli. Berikutnya, jaring-jaring bangun ruang limas. Sekarang, coba perhatikan gambar berikut ini. Jaring-jaring limas adalah pembelahan sebuah bangun ruang limas menjadi beberapa bangun datar yang saling berkaitan. Sehingga, jika bangun-bangun datar tersebut digabungkan, akan terbentuk sebuah bangun ruang limas. Nah, sekarang kita akan membahas fakta menarik ataupun hal unik dari bangun ruang limas. Pada slide awal atau pada gambar yang tadi, kita tebak mana bangun ruang yang berbentuk limas. Tentu saja gambar yang piramida. Kemudian di dalam piramida itu ada apa sih? Kita akan mencari tahu, atau kita akan mengetahuinya bahwa peneliti serta arkeolog terus mencari tahu fakta atau informasi tentang piramida, mulai dari struktur hingga apa yang ada di dalam piramida tersebut. Sehubungan dengan itu, kita akan membahas mengenai luas permukaan dan volume limas atau piramida. Yuk kita cari tahu luas permukaan dan volumenya. Luas permukaan. Luas permukaan dari bangun ruang limas yaitu luas sama dengan luas alas ditambah jumlah luas sisi-sisi tegak. Sedangkan untuk volumenya yaitu volume sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali dengan tinggi. Untuk lebih memahaminya, kita akan membuktikan rumus dari luas permukaan pada limas. Sekarang perhatikan gambar berikut ini. Gambar di atas memperlihatkan sebuah limas segi 4 dengan titik puncak E dan alasnya ABCD beserta jaring-jaringnya. Dengan demikian, luas permukaan limas tersebut adalah sebagai berikut. Luas permukaan limas EABCD sama dengan luas ABCD ditambah luas segitiga ABE ditambah luas segitiga BCE ditambah luas segitiga CDE dan ditambah luas segitiga ADE sama dengan luas ABCD ditambah 4 kali luas segitiga tadi. Secara umum, luas permukaan limas adalah sebagai berikut. Luas permukaan limas sama dengan luas alas ditambah jumlah luas sisi-sisi tegak. Berikutnya kita akan membuktikan rumus volume dari limas. Sekarang perhatikan gambar berikut ini. Gambar tersebut merupakan gambar sebuah kubus, yang mana kubus tersebut tersusun dari beberapa limas segi 4. Kubus tersebut memiliki 4 buah diagonal ruang yang saling berpotongan di titik O. Jika diamati secara cermat, keempat diagonal ruang tersebut membentuk 6 buah limas segi 4, yaitu limas segi 4 OABCD, OEFGH, OABFE, OBCGF, OCDHG, dan ODAEH. Dengan demikian, volume kubus ABCDEFGH tersebut merupakan gabungan dari volume ke-6 limas tersebut, atau 6 kali volume limas OABCD sama dengan volume kubus ABCDEFGH. Kemudian, untuk membuktikannya, perhatikan persamaan atau rumus berikut ini.
volume 5 sama dengan OABCD sama dengan 1/6 dikali AB dikali BC dikali CG, yang mana AB, BC, dan CG tersebut merupakan sisi, atau dengan kata lain 1/6 dikali S kuadrat dikali S. Kemudian kita ubah S-nya menjadi 2/2 dikali S. Setelah itu kita sederhanakan atau kita operasikan sehingga menghasilkan 2/6 dikali S kuadrat dikali S per 2. Setelah itu kita sederhanakan menjadi 1/3 dikali S kuadrat dikali S per 2. Oleh karena S kuadrat merupakan luas alas kubus yaitu ABCD dari kubus ABCDEFGH, dan S per 2 merupakan tinggi dari limas OABCD, maka volume limas OABCD sama dengan 1/3 dikali S kuadrat dikali S per 2. 1/3 dikali luas alas limas dikali tinggi limas. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa volume limas sama dengan 1/3 luas alas dikali tinggi limas. Kesimpulan dari pembahasan ini yaitu limas merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh alas berbentuk segi banyak dan sisi tegak berbentuk segitiga. Objek-objek berbentuk menyerupai limas sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti bentuk piramida, bentuk atap rumah, dan lain sebagainya. Bentuk jaring-jaring limas dapat diketahui berdasarkan bentuk sisi alasnya. Untuk menentukan luas permukaan limas dapat dilakukan dengan menghitung luas jari-jari limas tersebut. Di balik diskusi ini, ada beberapa informasi umum tentang apa hal yang telah dibahas. Simak yuk. Seorang filsafat besar Yunani kuno yaitu Plato menegaskan bahwa geometri sebagai pengetahuan ilmiah yang berdasar akal murni menjadi kunci ke arah pengetahuan dan kebenaran-kebenaran filsafat. Dan yang selanjutnya, oleh karena itu, kita sebagai orang yang terpelajar harus mampu memberikan contoh yang baik dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti halnya bangun ruang limas yang akan selalu bermanfaat, khususnya dalam dunia arsitektur. Adapun fakta menarik matematika yang lainnya yaitu ilmuwan muslim yang berjasa mengembangkan geometri, salah satunya adalah Thabit Ibnu Qurra. Matematikus muslim yang dikenal dengan panggilan Thabit itu merupakan salah seorang ilmuwan muslim yang terkemuka di bidang geometri. Dia melakukan penemuan penting di bidang matematika seperti kalkulus integral, trigonometri, geometri analitik, maupun geometri non-Euclidean. Salah satu karya Thabit yang fenomenal di bidang geometri adalah bukunya yang berjudul The Composition of Ratio atau Komposisi Rasio. Dalam buku tersebut, Thabit mengaplikasikan antara aritmatika dengan rasio kuantitas geometri. Pemikiran ini jauh melampaui penemuan ilmuwan Yunani kuno dalam bidang geometri. Itulah pembahasan mengenai bangun ruang limas dan fakta menarik dari matematika, salah satunya dari salah seorang ilmuwan tadi yaitu Thabit Qurra. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menonton. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video pembahasan berikutnya. Saya Aldis Tewiguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.